Oh iya. Capek ya. Rampungnya. Intinya semua dilalui dengan saya Pak ya. Kenapa ya? Dengan lancar jaya Pak. Semuanya dari awal sampai selesai, alhamdulillah kami bisa melaksanakan apa yang jadi rukun, sunnah dan wajibnya, lancar semuanya. Hotelnya juga bagus, makanannya juga bagus, ya cocok dengan selera saya. Dan tentunya doa pasien tidak ada yang terlewatkan ya. Untuk pasien komplit cuma doakan gitu. Iya, wah di sana ada videonya itu. Iya. Pasien kan di sana kita doakan semoga pasien-pasien kami yang di sini gitu. semuanya mendapat. Oh iya. Itu kita ada itu apa rekamannya. Oh iya. Monggo Pak, salam Pak. Monggo, assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Untuk ini beliau kan baru kontut dari umroh ya, tanah suci. Ini nanti besok malam ya mujadahnya. Gimana Gus? Ya alhamdulillah ini nggak terasa sudah malam sosok lagi, apalagi ini beliau bersama keluarga dan jamaah baru aja pulang dari umroh. Jadi insya Allah sendiri kata ulama itu kan kalau pulang dari umroh itu luar biasa sekali, yang ikut itu 40 malaikat. Maka ini untuk sosok yang besok ini malam tanggal 23, malam 24 itu mujadah, soalkan mujadah yang spesial. Karena apa? Beliau pulang dari umroh, insya Allah doanya semoga tambah mustajab. Makanya monggo jamaah dan juga mungkin yang baru bergabung bisa bergabung di jamaah mujadah malam Solatiwan pengobatan bina warga di Masjid Al Barokah Sukunan Bayan Gamping Sleman. Besok tanggal 23 malam 24 habis isya. Besok ini ya, persisnya besok ya. Betul. Senin besok ini ya. Betul tanggal 23 malam setelah 24. pada isya ya. Pada isya betul. Monggo ditunggu kedatangannya. Ya. Semoga pikantuk berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matrun. Pak Ustadz, Tatang, besok mujadah ini ya. Iya betul sekali. Jadi besok ini mujadah awal pertama kali beliau pulang dari umroh tanah suci ya. Iya. Gimana Pak Tatang kisah di tanah suci, apa kisah-kisahnya, kemantepan apa gimana gitu? Alhamdulillah kita orang saya pertama kan ya merasakan bagaimana harunya gitu. Haru Gitu ya. sedih, ya melihat Ka'bah itu kan. Harus sedih melihat Ka'bah gitu ya. Iya melihat Ka'bah, apalagi kita pertama kan. Oh, Langsung kita nangis, kita sujud syukur. syukur ya. Bisa saya sampai ke Ka'bah ya, ke Mekah. Berarti luar biasa jangan sana ya. Hawanya mau nangis-nangis bahagia melihat Ka'bah ya. Itulah haru. Wah, ini ada di sini. Haru. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah selama 5 hari di Mekah itu kita 4 kali melakukan tawaf sa'i, dan yang terakhir yang kelimanya itu tawaf wada. Udah langsung kita cabut itu. Selalu lancar dalam kondisi Alhamdulillah. jasmani rohani sehat gitu Pak Ustadz Tatang ya. Alhamdulillah. Cuman ada kendala pas kita masuk ke Madinah, ya udaranya jauh beda gitu. Kendalanya apa? Ya kendalanya itu kita kan kena keserang flu. Flu. Oh, karena di sana dingin sekali. Hampir semua. Serang flu ya. Oh, ini Nah, ini masih ada sisanya dikit. pemirsa, ini beliau Ustadz Tatang dari Takmir Masjid Al Barokah yang biasa jamaah pada sholat di sana, sholat zuhur. Yang beliau di sini. Ini mendengar pengalaman dari Ustadz Tatang nih, Mbak Feni gimana ini? Ikut terenyuh nggak mencerita tentang Mekah gitu nih? Senang ikut bahagia. Ikut bahagia ya. Ini nanti malam besok ya? Besok malam mujadah nih, datang nggak nih? Pasti datang. Datang ya? Gimana? Pasti datang. Subhanallah, matur sangat ini. Mudah-mudahan dapat berkahnya Mbah Yai ini setelah pulang dari Mekah ini ya. Tadi udah minum air zam-zam ya? Berapa gelas kecil? 5? Enggak, 1 sedikit aja udah barokahnya. Barokah. Barokahnya. Yang penting doanya. Doanya ya. Kormanya berapa? Nanti ngambil berapa? 7 kan miti tulungan. 7 artinya? Tulungan. Wah, ngambil 7 tadi ya. Wah, rasanya gimana setelah minum unjuk air zam-zam dan makan korma, rasanya gimana? Manisnya manis untuk hidup. Manisnya? Manisnya seperti manis kurma, biar manisnya seperti kurma. Wah, subhanallah ya, mantap sekali.
Jadi nanti besok malam datang ini Mbak, ini ya. Mujadah datang ya. Pasti ya. Bersama familinya itu. Kok sekarang nggak kelihatan? Ada. Oh. Foto sini Pak. Foto. Ayo di tengah, ayo foto bersama sama Mbak Penny. Nggak ngalamin foto tuh boyo lemah. Nah ini Mbak Penny kan ini apa Imlek ya? Biasanya ada kue apa namanya? Kue keranjang tuh mana? Bawah dong. Belum nyampe. Hah? Belum nyampe? Kan tadi kan dikasih korma dari Mekah, sekarang roti keranjangnya tukeran loh. Gitu. Kasih korma bawa kue keranjang. Berarti besok belum telat loh nih. Pas mujadah bawa kue keranjang ya. Biar Ustaz Tatang ngerasain ini. Kue keranjang tuh enaknya itu digoreng. Gitu. Agak lama terus digoreng. Pakai telur. Hah? Pakai telur. Sedikit aja. Biar nggak lengket. Oh, begitu. Oh. Rasanya kalau digoreng nanti dagingnya empuk lagi. Makannya panas-panas. Kayak ketan ya? Ya memang dari ketan. Oh, kok keranjang tapi halus banget ya kue keranjang ya? Terus, ini sekarang udah sehat anu ya? Ustaz Tatang udah sehat ya? Insyaallah, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ini. Mendingan ya. Kemarin parah kemarin. Iya. Lu, Pak, pulang dari sana. Belum ya. Tahu ya? Pak Haji juga masih. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru فانتفت منه البدور مثل غصنك ما رأينا يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, tenggal-tenggal berkah sahabat barokahipun nggih kang Kiai Haji Umayyah Al Faruq sampun rawuh ugi sampun lenggah wonten ngrasa bantaya pramila pengobatan badhe dipun melahi saking kawula khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Dumateng para pasien utawi calon-calon pasien ingkang hormati, pertama-tama monggo kita sareng-sareng memanjatkan puji syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah sanget maringi mapinten-pinten kenikmatan kagem kula lan pangasaya. Alhamdulillah kepangesami tasih dipun paringi yuswa ingkang panjang nggih. Dinten sami tasih saged pinanggih malih kanthi boten-boten alangan satunggal punapa. Amin Allahumma amin. Kagem
mempersingkat cerita niku alhamdulillah kanthi doa restu panjenengan kula anggenipun melaksanakan ibadah umroh bersama Ustadz Tatang, istri, anak-anak, mantu, adik, sudah berikut diparingi lancar ngantos dugi wangsul diparingi lancar, tidak ada suatu masalah apapun. Dinten sanika alhamdulillah saged pinanggih malih dumateng panjenengan saya. Alhamdulillah. Lan iki oleh-oleh khas saking Mekah kan iman-iman yang boten ngunjuk toya yam-yam nggih. Nek diparingi toya yam-yam purun boten jenengan. Wah nek temeka rebutan Bu, bahkan made mendhet nek konangan tetep boten pikantuk. Karena sudah ada jatah jadi enggak boleh ngambil sendiri yo dilebetkan itu tetap boten pikantuk niku. Niku saking tresnane kula dumateng panjenengan sedaya kula berusaha di samping jatah menika kula bojo kula teng koper besar itu tetap ginakaken botol aqua yang banyak kula buteli apa menika bagian masuk koper besar alhamdulillah saged lolos. Kalau kata niku boten kita mung sak seleguan apa namanya boten kita mung sahabat. Tolong paringi niku gelas itu yang banyak mama. Nah, disiapkan sebelum kita bicara tentang pengobatan, minum air yang terus mama sini sebentar. Lajeng khasipun tiang nembe saking Mekah utawi Madinah biasanipun beto oleh-oleh watuk. Laras boten niku. Nek dereng watuk berarti dereng tekan dikon. Nah niku oleh-oleh pun batuk bila kebetulan wonten Madinah niku kebetulan pas musim dingin nggih, contoh dinginnya luar biasa. Mungkin minus berapa lah ini. Tapi sing jelas saya kali Gunung Dieng sing sudah terkenal dingin mau tasih dingin teng Madinah kalau wingi. Sebab kula napa kula kan asli saking Wonosobo. Gunung Dieng itu pun biasa mbak-mbak niku sudah paham dinginnya di sana berapa derajat pun paham. Tapi nek sing niki anyese luar biasa. Di sini lebih enak Mas Wan, di sini menghadap ke sana. Ini. Kalau tetap dongakan, mugi-mugi sedaya pasien kalau diparingi sehat. Sebab dongane tiyang ingkang nembe wangsul saking Mekah, haji maupun umrah pulang ke rumah masing-masing itu pasti dikawal oleh banyak malaikat. Itu biasa nih dongane cok mandi. Belo tetap dongakan dumateng panjenengan saya mugi-mugi pertama diparingi sehat, yuswa ingkang panjang, manfaat, ilmu ingkang manfaat, iman ingkang langkung giat, rezeki ingkang langkung melimpah halal berkah lan barokah. Mugi-mugi sedaya jamaah doa saged tindak haji Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Ya sekarang dikelilingkan dulu, dikelilingkan, ambil satu-satu, nanti kurang ambil semuanya kebagian ya insyaallah.
Itu manfaat minum air yam-yam biasanya pun juga pertama diniati nyuwun dhateng Allah diparingi ngilmu ingkang manfaat, rezeki ingkang melimpah niku biasanya pun nggih. Disembuhkan dari segala macam penyakit niku manfaatipun mangkaten. Ini napa Pak Tatang bukan kayak gitu, pegang dulu, dikelilingkan pasien masing-masing ngambil 7 apa namanya, 7 kurma ya. Itu Pak Tanu diambil dulu. Kok dong nggak ada aturan dari instruksi dari Pak Yahya kok. Nah, kalau itu jangan wedangan ini kan ada pengobatan masalahnya. Sudah diminum yam-yamnya terus dikelilingkan Mas, ambil 7 per 1 orang minimal. Jadi makin kok masih sisa kata makin gambil pada nyuwun balik nggak apa-apa, ngaten ya. Minimal ngasih itu dan dikanto di surga. Terus Ibu ikut membagikan Ibu barisan kedua mungkin. Yang belum ayo ambil. Lek, sing ngarep urung lho, Lek. Oh iya. Itu loh ya. Tujuh. Airnya diminum sambil membaca doa sesuai dengan hajat panjenengan masing-masing. Mugi-mugi Gusti Allah ijabahi ya.
Sak piringnya kasihkan Mas Fajar. Nggih. Sak piringnya dikasihkan Mas Fajar. Wah, alhamdulillah. Makasih Pak, makasih Pak. Barokallah. Mungkin tidak perlu nambah Mas Fajar. Ji, barokallah. Kalau langsung ya apa Ji. banyak. Udah. Hah? Ya, ya. Betul. Itu kan dengan Bapak belum. Iya. Monggo. Kalih den sami nggih. Alhamdulillah. Mereka menuju acara inti bicara masalah pengobatan. Wonten pasang ingkang enggal mboten iki? Pasien baru yang mana? Ya. 1, 2, 3, 4. Mana lagi yang baru? 5 dari mana ini? Kebumen. Kok tahu Pak Yahya di sini? Mertua yang mana mertuanya? Pernah ke sini mertuanya? Dulu sakit apa Ibu? Hipertiroid dulu. Terus udah sembuh. Udah alhamdulillah. Yuk ke sini ngajak cucunya berarti ya. Itu ada itunya, jalan di sini ada ronsennya itu. Jalan di sini ya. Anjir. Ronsennya terus Oh iya seperti macam uji-uji ya. Iya. ronsennya yang Oke. Mana lagi yang baru? Dari mana? Prambanan. Kok tahu Pak ya di sini? Itu kemungkinan pasukan bodoh nih ya. Sakit apa? Asam lambung. Nah, istri yang mana istrinya? Ini istri. Oh, sakit apa? Oh gitu. Bapak sudah berapa kali ke sini? Panjenengan sakit apa? Oh, kesel karena gangguan gaib itu gimana? Oh gitu, kakak ya. Makin tinggali ya. Nika nyuwun sewu kagem pasien ingkang enggal. Mila kalau mau Gus Adi menyarankan untuk buka YouTube, itu tujuannya ben panjenengan mantep dados pasien Pak Yahya. Kadi dalam YouTube pun Pak ini ribuan kesaksian berbagai macam penyakit, itu memberikan kesaksian itu, kesaksian tersebut bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Berarti tidak ada reka ya yang kanker ke sembuh hilang tanpa operasi banyak, itu fakta ya. Yang stroke nggak bisa jalan bisa sembuh itu juga Pak. Baik yang YouTube kata dari YouTube Pak Yahya itu betul-betul tidak ada rekayasa. Yang penyakit dalam yang sudah kronis komplikasi, ada gagal ginjal, ada lever, badannya sudah bengkak, abuh, udah nggak bisa berjalan, itu pun sembuh juga Pak. Banyak keturunan nikah bertahun-tahun belum punya keturunan, ternyata di sini berhasil tuh keteng YouTube pun Pak Yahya. Channel pun apa? YouTube pun Pak Yahya. Binawat. Ayo tinggal-tinggal makin nggak kesupen. Pengobatan bina warga. Lalu dibuka nggih ketik pengobatan alternatif bina warga. Nek perlu tonggo tuh paling diajak nonton Pak bareng, siapa tahu tonggo-tonggo panjenengan sing gada penyakit diajak nonton YouTube pun Pak Yahya mangke yo kersa berkenan rawuh mriki kula badhe Gusti Allah maringi mantun nek kula pikantuk ganjaran kula yakin panjenengan ingkang maringi kabar nggih bakal kebagian ganjaranipun. Amin Allahumma amin nggih. Syaratipun nek badhe nderek berupa kali Pak Yahya peninggal mantun hanya cukup satu, ngasto cengkir.
Apa Mbak cengkeh iki Mbak? Pinter, kencenge pikir, kencenge pikir, mantep, yakin dumateng Allah lewat doa bersama yang dipimpin oleh Pak Yahya Gusti Allah badhe maringi mantun penyakit kula niku tolong dilebetke teng ati. Berarti cepet lan botenipun kesembuhan kula pangarsami bukan tergantung Pak Yahya. Nah Pak Yahya kan sagednya namung ngobati kalian bantu ndongaaken ingkang bakal maring mantun tetep Gusti. Lah ben doanipun cepet dikabul dhateng Allah kedah betul-betul mantep yakin dumateng Allah lewat doa bersama yang dipimpin oleh Pak Yahya Gusti Allah badhe maringi mantun dumateng penyakit kula. Amin. Niku tolong dilebetken teng ati yang paling dalam. Ngoten nggih. Lajeng angka kalih kedah ingkang telaten lan sabar, sebab yang namanya penyakit datangnya secara tiba-tiba tapi perginya cok pelan. Mila kedah telaten anggipun namung mriki mboten namung kaping 9. Minggu sekarang datang nek saged minggu ingkang badhe dugi mulai sampai betul-betul penyakit hilang. Jadi kalau belum sembuh tetap diaturi rawuh setiap dinten minggu jam 9 pagi ya nggih. Sampai ngantos siang nek kula sih manut jenengan rawuhipun siang kula nggih medalipun siang. Tapi nek rawuhipun dengan gaji otomatis kula nggih mandhapipun gak langkung gaji. Sampun dong ya. Jadi pertama mantep yakin dan percaya pada Allah, yang kedua kita telaten anggenipun rawuh, sabar kali nenggo anggenipun Gusti Allah badhe maringi kesembuhan. Angka nomor 3 niku obatipun Pak Yahya ingkang biasa kula ginakaken kagem nyariati dumateng para pasanipun. Ingkang teng botol niki kula paringi jeneng bobok gondo rasa penatas. Monggo bareng-bareng. Kurang kompak atosipun. Sekali lagi bobok kurang kompak oleh atosipun. Sekali lagi bareng-bareng bobok gondo rasa penatas. Bobok niku maksudipun kagem boboki ingkang wonten penyakitipun. Bobok gondo lebat dibobokaken niku medal gondonipun seger tur mandang semriwing nggih. Bobok gondo rasa lebat dibobokaken niku wonten raosipun panas pun kaget nggih kok panas. Rasa berarti raosipun panas. Bobok gondo rasa niku raosipun niku panas. Penatas raosipun kagem memberantas penyakit melalui bagian luar. Berarti ingkang teng botol niki boten pareng diunjuk, tidak boleh diminum sebab ini spesial untuk menyedot penyakit melalui bagian luar. Sabar ya. Ingkang teng amplop niki kula paringi jeneng loloh raga pamungkas. Monggo bareng-bareng loloh raga pamungkas. Loloh niku atosipun didahar. Raga lebat didahar, lebet wonten sak lebetipun raga. Pamungkas maksudipun kagem mamungkasi, memberantas, membersihkan penyakit melalui bagian dalam. Oke, ini dibuat dari berbagai macam ramuan tradisionasi peninggalan nenek moyang kula pangarsami. Nek zaman riyen punya anak kecil mencret sampun dipatosaken pupuse godhong jambu kluthuk. Kemudian mboten. Nek zaman riyen dereng wonten blendret dereng wonten nggih. Blendret teng cangkem. Jadi pupuse godhong jambu kluthuk niku kayak dicuci bersih, lajeng dikai garam sekedhik dikunyah-kunyah, mangke dicekokaken dumateng anak ingkang mencret. Terus mboten. Langsung paginya udah langsung sembuh nih. Obat dari mana itu kira-kira? Sakit Gusti. Berarti betul saat dari Gusti Allah nurunaken penyakit itu saat itu sampun nurunaken obatipun likulita intawaun
faida asobahu safi'a biidnillah, yang artinya bahwa sesungguhnya semua penyakit itu pasti ada obatnya, asal obat itu cocok membuat penyakit sembuh biidnillah. Atasipun kesembuhan tetap atas izin berarti tugas manusia berusaha ikhtiar, tapi keputusan tetap kagunganipun Gusti Allah. Termasuk panjenengan nginakan obatipun payah, muga-muga diparingi cocok ya, penyakit diparingi mantun. Nek mantun bukan karena obat namung lantaran sing maring mantun tetap Gusti Allah. Kata dia, ini bicara zaman riyen, zaman nenek moyang kula pangan sami, mung saniki dumeh lulusan dang pangan gampil, mumet kedhi potrek ya badan. Mencret cukup pupusnya godong jamu dikunyah-kunyah dicekokan gancing anak kenging mencret besok langsung sembuh. Punya anak panasnya kok tinggi. Nah dia zaman dia dipadakan apa so bikin kemutan badan dengan. Ayo. Godong dadap seret. Namun dikucelek diteploakan teng batuk, besoknya langsung betul nggak kira-kira? Ini fakta betul nih, kenyataan toh. Niku obat saking saking Gusti Allah. Lajeng zaman riyen iki sing gampang mawon. Nek wonten lare cok mimisen, bapak ibu mimisen obatin apa riyen? Suruh ke badan. Ternyata suruh itu bukan hanya untuk mimisen saja, bu, termasuk matanipun mripat belekan ke badan. Niku nggih namung di daun sirih disiram jarang, dirempet-rempet yang lambar niku njuk mripatipun mangke ditempelkan damel kedip-kedip nggih mantun. Sama dia ini badan. Orang mimisen namung amados godhong suruh di wenyet-wenyes kedip dilebetaken sedari. Hanya hitungan menit langsung mampat. Terus badan. Obat saking kita niku. Saking Gusti, berarti betul sebelum Gusti Allah nurunkan penyakit menika sampun nurunaken obatipun. Mung kadang-kadang kula panjenengan cocok mboten ngertos bilih saestunipun obat kula panjenengan sami kadang-kadang di belakang rumah ada. Leres badan. Termasuk nasi tensinya tinggi barang otomatis yang penyakit ringan aja ada obatnya, apalagi penyakit yang berat itu otomatis sudah disiapkan obatipun. Kata darah tinggi niku namung daun ciplukan, Bu. Daun ciplukan lajeng pace timun seledri, daun ciplukan pace timun seledri cuci bersih dipotong-potong langsung dipun rebus makin toyanipun dionjo. Sebab kalau darah tinggi kalau minum obat itu bukan berarti niku yo makin mantun, bukan. Obat hanya untuk mengendalikan biar badan kebablasan, paham ya? Bukan untuk menyembuhkan, bukan. Tapi coba siapapun yang punya darah tinggi, nek terbiasa minum obat dokter, kalau obat 2-3 hari nggak diminum langsung tinggi meleh. Betul nggak kira-kira? Nggak minum 1 hari aja langsung tinggi, gimana langsung inggil itu. Tapi kalau gunakan ramuan bisa cukup daun cipuluan, pace, timun, seledri, cuci yang bersih, dipotong-potong, direbus, airnya diminum sehari 2-3 kali. Insya Allah tanpa obat dokter ya. Kata Kang Mantun, berarti betul sebelum Gusti Allah maringi penyakit niku sampun nyiapaken obat itu. Kencing manis niku sampai detik ini dokter menyatakan belum ditemukan obatnya. Jadi kalau diminum obat kencing manis itu bukan berarti untuk obati, hanya untuk biar badan terlalu tinggi. Tapi kalau sampai tidak diminum 1, 2, 3 hari aja langsung minggat, karena memang belum ada obatnya untuk kencing manis itu. Dokter mana coba dengan keadaan sekali timbul kalau pas terkontrol ke dokter, Pak dokter apa ada obat kencing manis bisa sembuh? Dokter pasti menyatakan jujur dokter itu sampai detik ini belum diketemukan obatnya. Jadi dikasih obat dari dokter itu hanya untuk meredam saja. Sama dong ya? Nah itu nek obat tradisional onten itu cukup kimpul kali godhong salam. Jadi kimpul kados talas itu, tapi kalau talas besar kalau kimpul kan kecil ya. Nah kemudian entek buat ini ya. Kalau dicuci yang bersih, dipotong-potong, dikasih daun salam yang banyak, nggak usah dihitung berapa lembar, jadi diusap
diusahakan makin airnya diminum juga rasa salam, terusan apa namanya tadi, kimpulnya di dahar juga rasa salam. Sabar ya, itu insya Allah sakit kagem mengobati penyakit kencing manis, gula ataupun diabetes, itu obatnya itu. Vertigo sing sok ubang-ubang nih, betul betul ada kan penyakit yang sok muter-muter nih. Ini kok ternyata obatnya mau gampil Bu, tapi tidak semua orang tahu nih Bu. Kulitipun salah. Kulitipun salah, ini kok dikupas, dicuci yang bersih, lajeng direbus, diparingi gula aren. Itu ternyata yang ikuti petunjuk kami sudah banyak yang berhasil. Jadi penyakit apa saja insya Allah nek berhubungan dengan obat tradisional Pak sampun paham, tapi nek cerita niku mawon makin juk boten sida pengobatan. Nggih mboten. Yang penting Pak Yaya merasa berkewajiban setiap pasien datang di samping teng mriki kula ajak donga, kula paringi penjelasan, kula paringi keterangan yang berhubungan dengan pengobatan ingkang kula pimpin dengan harapan ben pasien enggal mandur dan sekaligus pasien ugi diparingi ilmune penyakit ini obatnya ini sebanyak sendiri juga boleh monggo, tapi kan dikasih petunjuk dari Pak. Ada nggih? Ada. Nah ini salah satu ramuan yang kami buat sendiri, yang dibuat dari berbagai macam ramuan. Mila insya Allah ini manfaatnya ugi saged kagem ngobati berbagai macam penyakit ya. Dari mulai penyakit mripat min plus katarak blabur buta glu gomang ngginakaken obat menika, penyakit pegel, linu, encok, rematik, jimpe, stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf, gangguan gaib, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, budek, pengapuran, pengeroposan tulang nika nggih ngginakaken obat menika. Alhamdulillah dengan izin Allah sampun kathah ingkang dipun paring mantun. Penyakit dalam kados dene penyakit batuk, nafas, paru-paru, emah jantung, lemah jantung, liver, kencing manis, kencing batu ginjal, ambayan, keputihan, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migrain, tertun, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batuk, empedu, infeksi, radang, virus, tokso, tipes ya, niki ngginakaken obat nika. Makin kula paring ngertos tata cara anggenipun ngginakaken nggih. Lajeng penyakit kanker, tumor, uji-uji, gondok, amandel, kista, miom, kelenjar getah benih insyaallah rontok tanpa berarti tahu-tahu daging tumbipun ical nggih lantaran ngginakaken obat nika Gusti Allah maringi mantun. Lah tata cara penggunaanipun dos pundi Pak Yahya? Penggunaanipun sedinten diagem kaping 3 nggih, injing sonten dalu. Ataupun pagi, siang, malam. Kalau siang nggak bisa karena kerja ya diganti sore nggak apa-apa, yuk ditambah nanti malam pas mau tidur. Jadi pagi, siang, malam boleh, pagi, sore, malam juga boleh. Ingkang penting setiap badhe diginaken kula suwun ikhlasipun supados maos surat Al-Fatihah kaping 7, Al-Ikhlas kaping 7, Al-Falaq kaping 7, Anas kaping 7 nggih. Masing-masing diwaos kaping 7 ben pikantuk pitulunganipun Allah. Nek pun rampung yo berdoa yo ridhanipun Allah. Ya Allah kula badhe ngginakaken obat menika kula ridhanipun panjenengan mugi-mugi saestu saged dadosaken lantaranipun penyakit kula saged dipun paringi mantun saking kersanipun Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kaping 3 lajeng dikocok-kocok. Kayak penyakit mripat dioleskan teng telapuan mripat nggih, mboten parang langsung disiramaken teng mripatipun iki panasnya luar biasa. Cukup teng jari mawon ya. Sampun lajeng tata cara terapi mripat. Nek mripat kanan gunakan jempol tangan kanan ditempelkan teng pojok yen, ditempelkan dipun pecet nggih. Yo digoyang-goyang dulu biar keluar makin yang kena yang pas ada sarafnya kan nanti ada beda. Rasanya makin benten. Yang pertama ditempel nggak terasa sakit, tapi setelah digoyang-goyang, makin yang pas saraf pun makin ketinggalan. Maknut betul benten piambak makin.
kayak setengah kayak kesetrum nih kok. Nampun ada rasa beda, nah itu berarti sarafnya sudah terpegang, ditekan lebih keras, lajeng didorong ke kanan, lewat di bawah tulang ya, sang isore alit, sang isore pun alis ya, di bawah tulang. Nah, tekan ini ditekan lebih keras, jempolipun dipuntir, biar menghadap ke belakang, didorong ke belakang lewat di atas telinga. Ini tata cara untuk membuka saraf meripat ya. Di belakang telinga untuk ingkang tekok niki tekan lebih keras lagi, puntir lagi, dorong ke belakang. Jadi kalau meripat kanan gunakan jempol tangan kanan, kalau meripat kiri gunakan jempol tangan kiri, caranya sama. Nyampun rampung sisanipun bobok gondoroso penatas dibobokkan di seluruh badan, maksudipun ben organ tubuh kita semuanya terjaga, ben boten gampang kenging penyakit melo sisanipun tetap dibobokkan di seluruh badan. Nah, rampung niki ingkang teng amplop diunjuk tiga butir. Sonten caranipun sami, dalu nggih caranipun sami. Iki kagem penderita penyakit mripat. Ingkang rumaos gadah penyakit pegel linu, encok, rematik, jimbis, stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf, gangguan gaib, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, budek, pengapuran, pengeroposan tulang. Tata cara pengobatannya gimana? Sami. Pagi mau dipakai, pegang dulu, baca Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, Anas, masing-masing kaping pinten? Kaping pitu, yuk berdoa nyuwun ridhanipun ya Allah, kula badhe ngginakaken obat menika, kula nyuwun ridhanipun panjenengan. Mugi-mugi saya itu saged dadosaken lantaranipun penyakit kula saged dipun paringi mantun saking kersanipun Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaping 3. Yuk terus dikocok-kocok, yuk dibobokkan ingkang pegel pundi, ingkang jimpe-jimpe pundi, ingkang rematik pundi, ingkang kemeng-kemeng pundi, ingkang ngertos kan panjenengan. Nek lambat jalan, anak kecil yang cubati bahasanya jalan kok belum bisa jalan, berarti dibobokkan bagian sukunipun. Lambat bicara, anak kecil yang sudah dibahasa ngomong kok belum bisa ngomong, bobokan teng pita suaranipun mriki, ngaten nggih. Terusan kenang gangguan saraf, kadang-kadang cok kejang-kejang ataupun epilepsi, bobokan teng bagian cengelipun sebab pusatipun saraf teng mriki. Ngaten nggih. Nggih. Terusan kenang gangguan jin, panggang gaib, usahakan teng bagian dodo ingkang kathah, sisanipun tetap dibobokan di seluruh badan. Paham nggih? Kenang gangguan saraf kejepit bagian pinggang nggih, pinggang ibu saraf kejepit itu kadang-kadang sok bisa terjadi kelumpuhan loh Bu, ngantos bocor sakit ngadep, bocor sakit melampah banyak karena saking sakitnya. Datang dokter dioperasi sarafnya diluruskan lagi. Nah, kadang saraf kejepit bagian pinggang ya, pinggangnya pun yang digebjur gini agak menikah. Sabar ya. Lajeng kenging gangguan stroke utawi lumpuh nggih boboken ingkang stroke bagian pundi. Ingkang lumpuh bagian pundi digebjur kena menika. Sisanipun tetap dibobokan di seluruh badan. Jangan sampai kesupen nggih, lebat dibobokan gen ingkang wonten penyakitipun, sisanipun tetap dibobokan di seluruh badan. Nek ampun rampung ingkang teng amplop diunjuk 3 butir. Sampun dalu sonten caranipun sami, dalu nggih caranipun sami. Ingkang rumaos gadah penyakit dalam niku paling kathah. Wonten batuk, napas, paru-paru, emah, jantung, lemah jantung, liver, kencing manis, kencing batu, ginjal, batu ginjal, ambayan, kemudian darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migrain, tedun, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batu empedu, infeksi, radang, virus, tokso, tipes, niku kelompok penyakit ya. Tata cara pengobatannya gimana Pak? Sami. Setelah membaca Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 7 kali, berdoa nyuwun ridhanipun Allah, lepas berdoa dikocok-kocok, dibobokan teng leher, dodo, darah. Sebab sumberipun penyakit dalam, pusatipun penyakit dalam pasti teng leher, dodo, darah. Mila ingkang
diutamakan diparingi bobok menika nggih leher dada padang. Ingkang kathah nggih dipun paringi bobok Gandrasa Penata. Sisanipun diboboken di seluruh badan. Nek ampun rampung niki diunjuk 3 butir. Yo mangken sonten caranipun sami dalu nggih caranipun sami. Berarti ginakaken bobok Gandrasa Penata sedinten kaping 3. Unjuk loloh raga pamungkas sedinten nggih kaping 3. Sampun dong. Injing 3, siang 3, dalu 3. Beduk mboten pareng didhahar. Atos. Sing didhahar obatipun mawon nggih. Nek beduk ditabuh mboten didhahar. Lajeng ingkang gadah penyakit kanker, tumor, uci-uci, gondo, amandel, kista, miom, kelenjar getah bening, tata cara pengobatanipun ugi sami mereka yang penting setelah membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 7 kali yuk berdoa nyuwun ridhanipun Allah, lebar berdoa dikocok-kocok lajeng dipun boboken gen ingkang wonten daging tumbuh ibu. Nek kanker otak ataupun tumor otak langsung gebyurken teng sirah bagian belakang nggih. Sebab pusatipun otak kateng mriki niki. Dipun banyak bagian mriki. Niku kathah ingkang mantun, Bu. Saya pernah banyak menangani pasien-pasien kanker otak nyuwun sewu ngantos mripatin buta. Rata-rata orang yang kena penyakit kanker otak ataupun tumor otak niku mripatipun lama-lama blabur yo buta. Lho kula tangani mantun kathah sak teng YouTube kan nonton niku, Mas. Bila tolong dipun bika, YouTube Pak Yahya nggih. Itu hilang tanpa operasi dicek tiba-tiba hilang mripat yang tadinya sudah buta itu pun menjadi sakit ningali malih. Itulah yang disebut keajaiban dari Allah. Lumatar obat nika Gusti Allah maring mantun. Kalau yang menderita penyakit uci-uci ya boboken teng uci-ucinipun bagian teng undi. Uci-uci teng gitok nggih boboken teng gitokipun. Kanker payudara ataupun tumor payudara dikocok-kocok boboken dengan payudara ini pun nggih ingkang kathah. Tapi nek payudaranya sudah luka karena ada yang kanker sudah tumor berarti nggih. Sudah kanker berarti sudah kanker. Itu sudah membusuk jadi sudah berlubang tuh ada yang kami menangani itu. Sudah membusuk, sudah berlubang lah. Nggih sing lukanipun enggak usah dikasih bobok. Cukup dengan pinggiranipun nggak paling. Makin lama-lama, aku makin rapat terus daging tubuhipun ical. Kalau nanti nangani kasih intel dari Polda Yogyakarta nih, istrinya Pak Kardiono mungkin kalau ada anggota intel di sini ataupun polisi mungkin tepang Pak Kardiono, intel Polda Yogyakarta. Tetangga ibu ya? Tahu berarti ibu ya? Kenapa Bu? Sudah lama sekali ya. Iya, dulu tahun 2000-an Bu saya obati dulu. Berarti Ibu pasien lama ya Bu ya? Iya. Oh iya. Itu dulu punya kanker payudara sudah berlubang itu. Sudah berlubang terus dikasih bobok sama Pak Yahya, diminumi lolah rokok pamungkas itu. Tadinya sih belum berlubang lah, mungkin seperti mudun dulu pertama. Merah merangah itu terus begitu diboboi langsung pecah itu. Nah, begitu pecah sama beliaunya tuh langsung mungkin dipelotos sekali mungkin biar bersih kotoran yang di dalam itu. Nah, itu menurut ceritanya mereka. Terus langsung diparingi bobok meleh kanan kiri dan sebagainya. Dengan waktu 1 minggu itu rapat meleh, dicek dokter dinyatakan sembuh 100% tanpa bekas. Alhamdulillah. Dan kantos ditunjukkan saking syukuripun mungkin penyakit pun isal teng arena pengobatan itu ditunjukkan dibuka nih. Niki lho Pak lah ora ndelok aku wis duwe dhewe kok. Niki saya itu Bapak periksa kan saking syukuripun itu enggak kontrol. Itu kan enggak boleh ditunjukkan gitu tapi dibuka teng arena. Niki lho Bapak ningali niki mau ben. Tadinya kan memang berlubang sekian. Sampai betul-betul sembuh. Itu kasih intel dari Polda itu tongkone Ibu paham itu. Tahu ya Bu ya. Jadi apa yang kami ceritakan semua itu ada faktanya tidak asal ngomong nih, tapi kabeh wonten buktinipun. Alhamdulillah. Aman ya. Iki nginaken bobok Gandrasa Penata.
Lajeng nek kanker kandungan nggih boboken teng kandunganipun. Kalau ada kista ataupun miom nggih boboken ngen bagian padaran tapi agak mepet ke bawah dikit lah ngoten nggih. Ingkang kathah lajeng sisanipun tetap diboboken di seluruh badan yang penampung yang di dalam amplop ini diminum 3 butir. Ya singkat cerita menggunakan bobok Gondoroso Penatas sehari 3 kali, minum loloh rogo pamungkas sehari 3 kali, pagi 3, sore 3 ataupun siang, malam 3. Berarti per hari menghabiskan 9 butir. Sampun paham ya? Nah untuk itu kagem mempersingkat waktu. Kira-kira dari sekian pasien banyak pasien Pak yang sekarang datang, ada yang kepengen sembuh nggak kira-kira? Coba yang kepengen cepat sembuh ngatung dong yang tinggi. Kepengen sembuh semuanya ya. Kalau kepengen sembuh tolong ini di Astokundur untuk ngobati di rumah pandangan masing-masing. Kalau pas Bapak Ibu sekalian datang ke sini, tentunya kewajiban Pak Yahya untuk ngobati panjenengan. Tapi kalau pas pandangan di rumah tolong diobati sendiri, pakai obatnya Pak Yahya. Caranya gampang, itu tadi sudah kami terangkan. Yang penting sebelum dipakai membaca apa? Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, masing-masing 7 kali. Terus berdoa minta kesembuhan Allah. Selesai berdoa jangan lupa dikocok-kocok, sebab ini kan ramuan ada cairannya. Jadi kalau habis dipakai, kalau habis mengendap agak lama sedikit kan nanti ramuannya mengendap. Jadi kalau mau dipakai ya biar nyampur harus dikocok lagi. Ngerti nggih? Setiap mau dipakai harus dikocok. Dibobokan di tempat yang ada penyakitnya. Sisanya dibobokan di seluruh badan. Terus ini diminum 3 butir. Pagi caranya sama, sore ataupun siang caranya juga sama, terus malam mau tidur juga caranya sama. Nah yang perlu diketahui pada Bapak Ibu sekalian, ini di dalam amplop jumlahnya hanya 27 butir. Berapa? Pertanyaan saya, kalau jumlahnya hanya 27 butir per amplop untuk berapa hari kira-kira? 3 hari habis kan? Karena apa? Pagi 3, sore 3, malam 3, berarti sehari menghabiskan 9 butir. Kalau jumlahnya 27 berarti per amplop hanya untuk 3 hari selesai habis. Padahal pengobatan dibuka seminggu hanya sekali. Betul nggak kira-kira? Oleh karena itu biar cukup untuk 1 minggu, kalau bisa minta 3 amplop. Kalau 2 kan kurang, untuk 1 minggu nggak cukup. Tapi kalau minta 3 malah sisa. Lebih baik sisa daripada kurang. Sebab kalau kurang eman-eman, begitu obat diminum penyakit sudah mulai sembuh, jebol obatnya habis, jadi mau tuntas jadi nggak jadi tuntas gara-gara kehabisan obat. Yuk ngulang dari awal lagi eman. Sabar ya. Kalau untuk 1 minggu ini 3 amplop. Terus bobok Gondoroso Penatasnya membutuhkan 5 botol. Bobok Gondoroso Penatasnya membutuhkan 5 botol. Jadi diusahakan bagaimana dengan jumlah 5 botol dengan jangka waktu 1 minggu harus habis. Gimana caranya diatur sendiri. Tapi bukan berarti sekali pakai sisanya dibobokkan di seluruh badan terus habis, itu tidak ya. Dibobokkan di tempat yang ada penyakitnya, sisanya dibobokkan di seluruh badan, itu masih ada sisanya. Buat siangnya masih bisa, bahkan buat malam pun masih bisa, bahkan untuk paginya masih bisa. Sahabat paham ya? Ya, yang penting diusahakan 5 botol harus habis dengan jangka waktu 1 minggu. Gimana caranya mau diatur? Makanya bisa dibuktikan Bapak Ibu sekalian yang tidurnya sulit ya, mau tidur kakinya cokok-cokok, gelimpang sana, gelimpang sini, kan contohnya Bu ya. Karena mungkin ada asam uratnya tinggi ataupun mungkin ada kadar gulanya
tinggi itu kan dampaknya di kaki kan luar biasa itu. Seperti kakinya kayak semutan dan sebagainya, kayak jimpe, pokoknya cekot-cekot gak karuan, mau tidur miring sana, cekot-cekot miring sini, cekot. Mau tidur sulit karena merasakan kaki yang cekot-cekot itu. Coba dikasih ini, hanya hitungan menit pun cekot-cekotnya hilang, tidurnya langsung keter. Maka dibuktikan ya, pasien lami pun apal kabeh, sudah bisa membuktikan lah. Tapi kalau pasien baru kan belum membuktikan, nah, silahkan dibuktikan. Sabar ya. Nah ini kalau hari Minggu dijual bagi yang mampu. Jadi ya kalau yang tidak mampu tidak harus membeli, nggak apa-apa, nanti dikasih. Jadi ikut Pak Erwin paling nikmat. Yang mampu mau beli monggo, ya. Diniati ibadah. Yang tidak mampu tidak harus membeli, makin dipun paringi. Nah bagi yang mampu nih, setiap hari Minggu dipun sate per amplop Rp20.000. Berarti kalau beli satu paket untuk 1 minggu butuh 3 amplop, uangnya 20.000 dikalikan 3, 60.000. Terus yang di botol per botol Rp30.000. Kalau untuk 1 minggu membutuhkan 5 botol, berarti 30.000 dikalikan di uangnya berapa? 150 ditambah 6, berarti per paket untuk 1 minggu 210. Pak Yaya, saya membeli 2 paket Pak Yaya untuk 2 minggu. Kalau 2 minggu berarti ini 10. Alhamdulillah. Kulo ikhlas milo sing tumbas sobat nggih kula suwun ikhlasipun ben sami-sami pikantuk berkah lan barokah. Amin Allahumma. Mengingat wekdal, monggo sarang-sarang diparingi syariat doa langkung rumiyin. Bapak itu cepet. Berdoa nggih. Nyuwun bantuan waosan surah Al-Fatihah, mugi-mugi ganti wasilah surah Al-Fatihah panjenengan rawuh niki pikantuk ridhanipun Allah nggih. Kula ngobati dumateng para pasanipun, mugi-mugi selalu pikantuk ridhanipun Allah sing ngasta kundur obatipun Pak Yahya, mugi-mugi pikantuk ridhanipun Allah. Kebetulan kula nembe mau wangsul saking umroh, mugi-mugi panjenengan sing rawuh hari ini pikantuk berkah lan barokah saking Mekah lan Madinah nggih. Rezeki diparingi lancar, sehat, umur kang panjang, syukur saged tidak haji Mekah lan Madinah. Diparingi selamat dunya ngantos akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tamaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma afini bi badani, Allahumma afini bi sam'i, Allahumma afini bi basari, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzu bika min ghadabil qabri. La ilaha illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma fi khafin filah wa fi lutfi syailah wa bi jamili sidrilah, bi badingi ngafilah, bi saringi karomilah, bi khosati judilah, bi alfirafin la qala wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Taqaltu fi kanafilah wa tamasaltu bi kitabillah wastarjatu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dalilillah fi faqai mulkillah bila khalla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Biyahin asyalin asyasin fujiban nafsi bihijabillah wa malatuwa bi ayatillah
wa hasantuha bil ayati wa dikril hakim bi haqiqati wa wahya ramim Jibrungang yamini wa israfilungan khalfi wa mikalungang yasari wa ngijongang yamini wa sayyiduna Muhammad wa sallam amami wa ansa musafiati wa maru'ani atau amri wa man takalamtu mangahu koto hajati ingkang kagungan hajat kula aturi kalih berdoa piyambak-piyambak nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi napa ingkang dados hajat kula panjenengan saya amin. Wa man takalamtu mangahu qada hajati. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mengabdi. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Engkau lah yang kuasa dan Engkau lah yang menentukan. Engkau lah yang memberi dan Engkau lah yang mengambil. Engkau adalah sebagai Maha Perkasa dan Maha Kaya. Engkau adalah sebagai Maha Pengasih lagi pula Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, kasihlah dan sayangilah hamba-hamba-Mu ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Ambillah dosa kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan semua pasan-pasan kami ini ya Allah. Ampunilah dari berbagai macam dosa-dosanya ya Allah. Sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari berbagai macam kesulitannya ya Allah. Bila kemudahan di dalam mengatasi segala sesuatunya ya Allah. Bimbinglah hamba-hamba ke jalan ridho ya Allah. Bimbinglah anak cucu kami ke jalan ridho ya Allah. Jauhkanlah dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah dari berbagai macam kejahatan ya Allah. Lindungilah dari segala godaan iblis dan setan yang terkutuk. Kuatkanlah iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang pintar ya Allah, anak yang cerdas, anak yang soleh dan solehah ya Allah, berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, juga mudahkanlah rezekinya ya Allah. Bila rezeki yang lebih melimpah halal bakalan barokah ya Allah, untuk ibadah kepada Engkau lah ya Allah. Dan bila keturunan yang soleh dan solehah ya Allah, bagi yang belum mempunyai keturunan ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berilah keturunan yang soleh dan soleh karena Engkau adalah sebagai pendengar doa ya Allah. Kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma ja'alhu hajan ma'brura wa sa'yan maskura wa danban ma'fura wa amalan solehan ma'bulan wa tijaratan lan tabur yang alima ma'fis sudur. Akhriji ya Allah minat dhulumati ila nur. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika mangajangima ma'firatika wa salamatan min kulli ismin wal khanimata min kulli birin wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rafi khadiqni bima razaqtani wa barik li bima aqtaitani wa hlum alayya kulla qaibati maka fi khair. Allahumma ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-Hamba ya Allah, bagi pasan-pasan kami yang sedang sakit ini ya Allah.
sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah, lepaskanlah dari penyakitnya ya Allah, dan angkatlah derajat dan martabatnya ya Allah, mudahkanlah rezekinya ya Allah, bila rezeki yang lebih melimpah berkah barokah, syukur bisa melaksanakan ibadah haji Mekah dan Madinah ya Allah, dan bisa mendapatkan keselamatan untuk dunia dan akhiratnya. Kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini ya Allah. Wa man takalamtu mengaku kotor hajati wa nuju subhanallah wa timan ro'ani akhiratan wallahu min rahim muqin bal huwa qur'anu majid laki mahfud wallahu khairan hafidha wa farhamar rahimin la ilaha illallahul kabiru mutangal Muhammad sallallahu sayyidul mistal wa sallallahu ala sayyidi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula lan tunggu panjenengan sonembe saestu saged ketampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi saged dadosaken lantaranipun ingkang sakit lajeng enggal sami dipun paringi mantun saking penyakitipun, ingkang boten sakit mugi-mugi dipun tebihaken saking penyakit, ingkang dereng gadah keturunan mugi-mugi lajeng enggal pun paringi keturunan ingkang saleh lan salehah, ingkang gadah kerutan patos mugi-mugi enggal diudari dumateng Gusti Allah, ingkang rezekinipun dalam keadaan sulit mugi-mugi enggal pikantuk pertolonganipun Allah, mugi-mugi Gusti Allah kersaha maring rezeki ingkang langkung kathah berkah barokah manfaat kagem ibadah dumateng Gusti Allah, ngibadah teng donya kagem sang wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Nuwun sewu niki sampun kula paringi syariat doa, boten pareng dawah nggih. Mboten bareng dipun langkahi utawi kelangkahan. Kualat sih mboten mung iman-iman yang dipun Pak Yahya maringi doa. Kata nggih. Nek ternyata tidak sengaja kok jatuh, nggih enggak apa-apa, cuman sebelum dipakai terpaksa harus ditambah membaca istighfar 100 kali. Jadi sebelum baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca istighfar 100 kali, yuk diteruskan Al-Fatihah Al-Fatihah. Nah, dawah. Kata nggih. Kagem setunggal minggu cukup niki 3 niki Kang Gangsal. Artanipun 200 dosa